Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, channel Kajian Diri. Pemirsa yang budiman, kali ini, kami akan mengajak kepada para pemirsa sekalian yang seiman untuk mengkaji tentang keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, serta kenapa kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 135 sampai dengan 136. Yang artinya adalah, dan orang-orang, apabila mereka berbuat kejahatan, atau menganiaya dirinya, lalu, mereka ingat akan Allah, dan segera meminta ampun atas dosanya itu. Dan, tiadalah yang dapat mengampuni dosa, kecuali Allah. Mereka itu tiada berkekalan atas perbuatannya itu, sedang mereka mengetahui. Balasan untuk mereka itu adalah, ampunan dari Tuhannya, dan surga yang mengalir air sungai di bawahnya, sedang mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baiknya pahala bagi orang-orang yang beramal. Mengutip dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya manusia adalah tak luput dari perbuatan dosa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kesempatan kepada kita manusia, untuk bertaubat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita manusia harus sadar sepenuhnya bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat mengampuni dosa-dosa kita yang selalu dan selalu kita lakukan. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Bijaksana. Setelah kita melakukan kesalahan-kesalahan, Allah tetap masih memberikan bonus surganya, yang kita akan kekal di dalamnya. Para pemirsa yang budiman, maka dari itu bersegeralah untuk bertaubat jikalau kita telah melakukan dosa, dengan taubat yang sesungguhnya, dan yakinkan diri kita, untuk tidak akan mengulanginya kembali. Serta berusaha untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita diberikan kemudahan serta kekuatan, untuk selalu di jalan kebajikan. Diriwayatkan dalam hadis, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menerima taubat dari hambanya, selama ia masih belum berada dalam sakaratul maut. Dan dalam Majalisur Rum dijelaskan, bahwa sesungguhnya sakaratul maut itu adalah, ketika di saat ruh itu ditenggorokan, dan orang yang bersangkutan itu berbolak-balik di tempat tidur. Maka di saat-saat seperti itu yang dihadapinya hanyalah, antara rahmat ataupun azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di saat-saat seperti itu, imannya sudah tiada berguna lagi. Karena syarat dari taubat adalah, kita harus berjanji di dalam hati kita, untuk meninggalkan perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, dan berjanji dalam hati untuk tidak mengulanginya kembali. Karena jikalau seseorang sudah dalam keadaan sakaratul maut, maka, seseorang itu tak bisa melaksanakan taubatnya. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, 4.000 tahun sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, telah tertulis kalimat, wa inilah ghafarul, liman ta'aba, wa amana, wa amila solihah. Yang artinya, dan sesungguhnya aku adalah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat, beriman serta beramal solih. Diceritakan bahwasanya, Malaikat Jibril alaihi wasallam, pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW, dan berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan salam kepadamu wahai Nabi. Dan berfirman, barang siapa yang bertaubat kira-kira setahun sebelum ia meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya. Rasulullah pun menjawab, wahai Jibril, waktu setahun bagi umatku, bukanlah waktu yang sedikit. Itu adalah, waktu yang sangat cukup lama. Dan, waktu yang lama membuat umatku menjadi lengah, serta panjang angan-angan. Dan malaikat Jibril pun pergi. Selang beberapa waktu, tak lama malaikat Jibril pun datang kembali menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Nabiullah, bahwasanya Allah berfirman, barang siapa di antara umatmu yang bertaubat, kira-kira sebulan sebelum ia meninggal dunia, maka, taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pun menjawab, wahai Jibril, sampaikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya, waktu sebulan bagi umatku adalah merupakan waktu yang masih sangat cukup lama, umatmu masih akan bisa lengah dalam waktu yang sekian itu. Maka, Jibril pun pergi kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kembali lagi kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berkata, wahai Nabiullah Muhammad,
bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadamu, bahwa, barang siapa di antara umatmu yang bertaubat, kira-kira sehari sebelum ia meninggal dunia, pasti taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Jibril menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kembali kepada Jibril alaihi salam, wahai Jibril, sampaikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya waktu sehari bagi umatku adalah merupakan waktu yang cukup panjang. Umatku belum tentu mampu untuk melaksanakan taubatnya. Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya untuk kesekian kalinya Jibril pun pergi lagi, dan tak lama kembali membawa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berkata, wahai Nabiullah, Allah berfirman kepadamu, bahwasanya, barang siapa dari umatmu, yang bertaubat 1 jam sebelum ia meninggal dunia, maka, taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kembali menjawab, wahai Jibril, 1 jam bagi umatku adalah merupakan waktu yang juga cukup lama. Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan, Jibril pun kembali lagi menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyampaikan pesan dari Nabinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak selang begitu lama, Jibril pun kembali lagi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berkata, wahai Nabiullah Muhammad, Allah menyampaikan salamnya untukmu, dan berfirman, barang siapa yang dari umatmu, meskipun sepanjang hidupnya sudah berbuat kemaksiatan, dan belum kembali kepadaku, sebelum meninggal dunia, kira-kira setahun, sebulan, sehari, ataupun 1 jam, dan sampai rohnya berada di tenggorokan, dan ia tidaklah lagi bisa berkata-kata, ataupun mengajukan alasan-alasan, dan penyesalan dalam hatinya, maka aku akan tetap mengampuninya. Dalam kitab Duratul Majalis, di sana diterangkan, bahwasanya sahabat Umar radhiyallahu an berkata, pada suatu saat, aku pergi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi salah seorang sahabat Ansor, yang sedang menderita sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, bertobatlah engkau, dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi, si sakit sudah tidak bisa berkata-kata apapun, dia hanyalah bisa memutar-mutar matanya sambil memandang ke atas. Melihat keadaan yang demikian itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum. Aku pun bertanya kepada beliau, apakah gerangan yang menyebabkan engkau tersenyum wahai Rasul? Tanya Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, ketahuilah wahai Umar, sesungguhnya orang ini tidaklah bertaubat menggunakan lidahnya, tetapi, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menggunakan kedua matanya. Dia memandang ke atas, mencerminkan rasa penyesalan dari kata hatinya, kemudian, Allah berfirman, wahai malaikatku, sesungguhnya hambaku ini tidak berdaya melakukan taubat dengan menggunakan lisannya, namun dia sudah menyesal dalam hatinya. Karena itu, aku tidak menghilangkan taubatnya, dan rasa penyesalan dalam hatinya. Maka saksikanlah bahwasanya aku telah memberikan ampunanku kepadanya. Dan, menurut sebahagian ahli hikmah diceritakan bahwasanya, ciri-ciri dari taubat seorang hamba itu dapatlah diketahui melalui 4 perkara. Yang pertama yaitu, dari lisannya. Lisannya selalu dikekang untuk tidak mengucapkan atau berkata-kata yang berlebihan, mengekang dari ucapan gibah, mengadu domba dan dusta. Yang kedua adalah hatinya. Hatinya selalu berusaha untuk melenyapkan sifat hasud, dengki, dan sama sekali merasa tidak pernah punya musuh, dan sama sekali tak ingin memusuhi siapapun. Yang ketiga adalah pergaulannya, yakni menghindarkan dirinya dari bergaul dengan ahli-ahli maksiat, serta berusaha untuk tidak berbuat maksiat. Dan yang keempat adalah, mempersiapkan dirinya untuk menghadapi sakaratul maut, yaitu, dengan menyesali perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukannya, dan tidak mengulanginya kembali. Serta beristighfar dan selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh, serta dengan tekun untuk menjalankan semua perintah-perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 8, yang bunyinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan taubat yang sesungguhnya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya, apabila seseorang hamba berniat bertaubat atas dosa-dosanya, haruslah diniatkan dengan sesungguhnya, dan diniatkan tidak akan mengulangi perbuatannya yang mengandung dosa itu lagi. Dalam riwayat lain diterangkan, bahwasanya suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ditanya tentang makna dari taubat yang sesungguhnya. Maka,
Beliau menjawab, bahwa orang yang bertaubat dari perbuatannya adalah, jikalau ia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat maka ia bertaubat, untuk tidak mengulanginya lagi. Begitu juga sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, berpendapat bahwa, menurut beliau, makna taubat mengandung pengertian yaitu, beristighfar dengan lisan, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya yang maksiat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda, bahwa, orang yang memohon ampunan dengan lisannya, tetapi masih tetap melakukan perbuatan-perbuatannya yang maksiat, maka, hal itu sama saja dengan mengejek Tuhan. Dalam kitab Zurun Mansur juga dijelaskan, dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, banyak-banyaklah untuk membaca kalimat la ilaha illallah, dan juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Iblis laknatullah berkata, aku mencelakakan manusia dengan dosa dan maksiat, namun mereka membinasakan aku dengan bersyahadat serta beristighfar. Maka kemudian, mereka kubinasakan dengan hawa nafsunya, sehingga mereka lalai, bahwasanya mereka sebenarnya orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat hadis yang lain juga diceritakan, yang artinya, berkatalah iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Tuhan, demi keperkasaanmu, aku akan senantiasa menyesatkan anak cucu Adam, selama ruhnya masih terkandung dalam badan. Tapi ketahuilah para pemirsa, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan ampunannya, selama hambanya mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 135 telah diterangkan, yang artinya adalah, dan siapakah yang memberikan ampunan atas dosa-dosa, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan mereka tidak meneruskan perbuatannya, padahal mereka mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman yang artinya, wahai anak Adam, selagi engkau masih selalu berdoa dan mengharapkan rahmatku, maka engkau akan kuampuni, meskipun sebagaimana perbuatanmu. Wahai anak Adam, meskipun dosa-dosamu setinggi langit, jikalau kau mau meminta ampunanku, maka aku akan mengampunimu. Wahai anak Adam, meskipun engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa sebanyak sumur yang ada di bumi ini, jika engkau tak menyekutukan aku, maka aku akan memberimu ampunan sepenuh sumur-sumur itu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dari umatmu yang tekun beristighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar baginya dari segala kesulitan, dan diberikan kelapangan dada dari semua duka. Dan juga diberikan rizki dari jalan yang tidak diduga sebelumnya. Dari itulah para pemirsa yang budiman, marilah kita perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk mengampuni dosa-dosa yang pernah kita perbuat, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Riwayat lain juga menerangkan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya, setiap hari aku beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih dari 70 kali. Sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, semua anak cucu Adam pernah berbuat dosa, dan sebaik-baiknya orang yang berdosa ialah mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah para pemirsa, dengan bertaubat, kita akan bisa menyadari kesalahan-kesalahan kita. Dan dengan bertaubat kita bisa menyadari bahwa kita adalah makhluk, dan kita adalah hamba yang sangat butuh pertolongan serta ampunan-ampunannya. Dan dengan bertaubat kita bisa menjadi manusia yang lebih baik serta sadar diri. Dengan bertaubat pula kita dapat menghancurkan kesombongan-kesombongan yang ada pada diri kita. Sadar ataupun tanpa kita sadari, kita terlalu sering untuk melakukan dosa, bahkan dosa yang hanya terbersit dalam hati kita, Allah akan tetap mengetahui, karena Allah adalah Dialah Zat yang Maha mengetahui apa-apa yang kita sembunyikan, ataupun terang-terangan. Janganlah pernah merasa dirimu orang yang baik, sebelum engkau mendapatkan ampunannya. Karena untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus terlebih dahulu melalui proses cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan katakan dirimu baik, sebelum engkau bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kamu, karena yang dapat mengatakan dirimu baik adalah orang lain di sekitarmu. Taubat adalah perilaku diri kita, yang wajib serta harus kita lakukan, setiap hari, setiap menit, bahkan setiap detik dalam hidup kita selalu memohon ampunan serta selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
supaya hati, serta pikiran kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat dan tercela. Semoga kita ditakdirkan serta dikendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ahli-ahli surganya, karena surga ataupun neraka pada diri kita, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menentukannya. Kemudian dalam sebuah riwayat hadis juga diterangkan, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, binasalah atau celakalah orang yang menunda-nunda. Maksudnya adalah orang yang menunda-nunda, atau mengolor-ngolor waktu untuk segera bertaubat. Orang yang seperti itu selalu berkata, kelak saja aku akan bertaubat. Orang yang seperti demikianlah yang kelak akan celaka. Karena orang seperti ini selalu menggantungkan urusannya, dan tak pernah ada keputusan dalam hatinya. Ia mungkin merasa bahwa hidupnya masih panjang, padahal, meskipun hidupnya itu masih panjang, tapi apa mungkin dia bisa meninggalkan dosanya hari ini? Atau mungkin dosanya yang besok-besok? Karena, hawa nafsu yang menyebabkan timbulnya suatu dosa, tak akan mungkin bisa terlepas dari jiwanya. Bahkan akan menjadi semakin kuat, dan terus-menerus bertambah menjadi sangat kuat. Dan syahwatnya tak akan pernah bisa ditunda untuk terus mengajak ke jalan maksiat. Oleh karena itu hendaknya engkau ingat, wahai manusia, jikalau Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beristighfar, padahal beliau dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa, mengapa kita yang banyak berlumuran dosa ini menunda-nunda untuk bertaubat? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan dari seorang hambanya, maka dipercepatlah segala ujian dan penderitaan hidupnya ketika masih di dunia. Namun, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hambanya celaka, maka segala siksa akibat perbuatan dosanya ditunda sampai kelak hari kiamat. Nah, para pemirsa yang budiman, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan semoga keberkahan hidup selalu menyertai kita semua. Jangan lupa like, komen dan subscribe video ini, agar kami bisa membuat video-video tentang kajian-kajian diri tentang kehidupan ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.